kamuliyatan sempurna kulluha yastabani salat kanjeng Nabi itu serasi kabeh sempurna kabeh, enggak ada yang dikurangi sedikit pun. Salat kanjeng Nabi itu salat yang paling cepat di antara beberapa salatnya sahabat, tapi paling sempurna daripada beberapa salatnya sahabat. Cara bahasanya singkat tapi padat, padat tapi singkat, enggak kakean, koyak tapi isinya enggak ada. Di sholatnya Rasulullah sempurna, sama sangat serasi puluh, mauzunatan kang den terukur dan timbang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna rajula ini teman setune wong lanang loro min ummati kang tetep saking umat ingsun iku layakumani padha nglakoni salat karuni, padha jumenengi karuni ila salati maring salat. Padahal waruku utawi ruku'e rajula ini wa sujudu lan sujudi rajula ini iku wahidun padha. Tapi kenyataane wa annamalan temen sedune perkara baina salatai kang tetep ing dalem antarane salate rajula ini iku ma ana jarak baina samai kang kaya antarane langit wal ardi lan bumi. Jadi ada orang sholat lamanya sama, disuwene padha, misalnya sholat fardu 5 menit atau 10 menit, rukuknya sama, sujudnya sama, tapi nilainya dan bobotnya, kesempurnaannya tidak ada bandingan. Bahkan bandingannya seperti halnya antara langit dan bumi. Loh kenapa? Kenapa sholatnya lamanya sama, rukuknya sama, sujudnya sama, tapi kenyataan kualitas dan nilai sholatnya itu antaranya bumi dan langit, antaranya sama dan sumber minyak. Kenapa? Karena beda khusyuknya. Wa asyarolan awa isyara sumber kanjeng Nabi ilal khusyuk maring khusyuk. Sholat 5 menit atau setelah pada 10 menit mulai awal sampai akhir. Tapi yang satu sholatnya hanya hadir di dalam takbiratul ihram saja, Allahu Akbar, nyatingsun sholat zuhur tentang rakaat. Tapi setelahnya itu lepas landas, pergi ke sawah, pergi ke pasar, dagang, ngitung uang, bahkan sabun yang ada di jeding hadir, dompet yang asalnya tidak ketemu hadir, segala apapun yang ada itu hadir. Yang sholat hanya badannya saja, sedangkan jiwanya, manusianya dibawa pergi oleh setan. Dibawa pergi kemana? Pergi daun, pergi tandur, pergi dagang, pergi ke pasar dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang satu walaupun sholatnya lamanya sama, dari awal sampai akhir dia itu konsentrasi kepada Allah. Bahkan tidak ingat kalau dia itu lagi sholat, nggak ingat kalau dirinya itu lagi melakukan apa, karena asyik hatinya kepada Allah. Kalau sudah asyik hatinya kepada Allah, sebagaimana umatnya Nabi Yusuf ketika melihat Nabi Yusuf lagi asyik, lagi enak-enaknya melihat Nabi Yusuf, tangannya dipotong dengan lading tidak terasa. Kenapa? Karena hatinya konsentrasi, hatinya tertunduk kepada Nabi Yusuf.
Yaitu pada waktu Zulaikha dikabarkan selingkuh, dikabarkan gandrung kepada Nabi Yusuf, yang kemudian untuk menghilangkan jejak semacam itu, akhirnya wanita-wanita Mesir dikumpulkan, dikasih pelem dan dikasih lading. Begitu ketika mengupas pelem mangga, tiba-tiba Nabi Yusuf dikeluarkan. Setelahnya itu melihat, hanya dia mengatakan falamma ra'ainahu akbarnahu. Ketika melihat, maka dia mengaguminya dengan katakan beh akbarnahu, dan cara blitar beh. Wa qata'na aydiyahun, tangannya ditugelin tidak terasa. Faqulna hasya lillahi ma hadza basyara. Demi Allah, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, tapi malaikat. Loh, sampai dipotongi tangannya enggak terasa. Kenapa? Karena hatinya konsentrasi. Seperti ketika di rumah sakit, ketika gempa yang begitu luar biasa, orang-orang sakit yang asalnya malas keluar masuk, malas jalan, bisa lari kuat, tidak terasa kalau dia sakit. Kenapa? Karena dia ketakutan untuk kerobohan rumah, kerobohan bangunan. Ketika kita sholat merasa ketakutan kepada Allah atau mencintai kepada Allah, tidak terasa kita sholat, tidak terasa apa yang kita alami. Sedangkan yang dicatat orang itu di hadapan Allah sholatnya bukan 1/6, juga bukan 1/7, tapi yang dicatat adalah ketika dia konsentrasi kepada Allah. Sampai salat tarawih 20 rakaat hanya setengah jam, dengan sholat 2 rakaat setengah jam, ini lebih baik sholat 2 rakaat dari 2 jam, setengah jam daripada sholat 20 rakaat dengan 20 ataupun dengan setengah jam. Makanya kadang-kadang orang hanya sekedar untuk mencapai rakaatnya saja sehingga tidak konsentrasi, hanya ludah-duduk, tidak ada apa-apanya. Di sholat itu yang kita pentingkan adalah jiwa kita hadir kepada Allah. Makanya sama-sama sholatnya, lamanya sama, yang dibaca sama, pahalanya antara langit dan bumi. Karena yang satu dalam sholatnya kabur kemana-mana, hanya badannya yang sholat. Yang satu dia sholat lahir batin bisa hadir kepada Allah. Ini yang penting kita pentingkan di sana. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullah yaumal qiyamah, la yanzuru ora ningali ora nyawang sapa Allah lan rahman yaumal qiyamah, ing dalam dina kiamat, ilal abdi maring kawula yukimu kang ora jejekaken sapa abdi sulbahu ing ika bekasi abdi baina rukuhi, ing dalam antarane rukuhi abdi wa sujudi lan sujudi abdi. Siapa saja yang sholat posisi tulang rusuknya ini tidak sampai tegak di dalam layuki subuhan wa baina ruku'i wa sujudi, di antara rukuk dan sujud, ini Allah tidak akan menerima, tidak akan diperhatikan. Nah nih sholat niku apa itu namanya, yang kalau rukuk sujud itu yang jenis ingatkan Allah Akbar, itu yang lurus. Sekira antara kepala dengan punggung ini seperti satu tempat, dan umpama di atas punggung dikasih telur tidak akan hilang. Jangan sampai rukuk Allah Akbar kayak orang risik. Ini kan walaupun tadi bisa, tapi ini bisa tidak diterima oleh Allah Taala. Allah tidak akan pernah memperhatikan. Dalam sujudnya juga seperti itu. Kadang-kadang ada seorang sujud kakinya tidak mancat, nggak sah. Syaratnya 7 hal harus dilakukan bersama, yaitu sisi mancat. Artinya mancat itu ujung jarinya itu ada di
Nah, batinnya jari itu tempat sujud, kemudian keningnya juga mancap, kedua tangannya juga demikian, dan dua kakinya. Kalau Anda sujud, jangan sampai tangannya itu seperti asi yang tidur, tangan ini. Tapi kita sujud ini, Allahu Akbar yang gagah. Kalau wanita itu tangannya ini ditempelkan kepada lambungnya biar susunya tidak kemana-mana. Dia dikempit gitu. Gila kok. Lah wong lanang nek rukuk nggih ngoten. Wong wedok nek rukuk nggih ngoten, nek rukuk niki anune dipepetaken ngene aja bagale kok lanang kudu sing gagal. Niki aturane bedane antarane wong lanang karo wong wedok. Lah wong wedok niki jangan mepetaken, jangan ngempit perkara apa? Wong wedok penggaweane ngempit. Lah lek wong lanang jangan, karena wong lanang ora ngempit tapi disempit wae monggo ditangkah. Nah niku ngoten niku. Wes Allah tidak akan memperhatikan alias nureken gak ngreken di besok di hari kiamat sholatnya orang yang ketika rukuk dan sujud tidak meluruskan lambungnya. Jadi kumang jejak ngoten mau. Enggak sah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam amma yaqul ladzi yaqulu wajah yuhawwilu wajhahu salat ayyuhawwilallahu wajhahu wajhahu mari. Amaya kopono ora ajrih ora wedi sapa alladzi wong akeh yuhawwilukan ngengokaken sapa alladzi wajhahu wajh alladzi salat di dalam salat. Salat itu aja tengok-tengok, walaupun yang menjadi syarat sahnya salat itu cukup menghadap kiblat dengan dadanya. Umpama wajahnya tengok-tengok itu oleh misalnya sholatnya tengok Allahu Akbar yang begitu musuh itu sah. Tapi ingat orang yang sholat mengucap demikian ini artinya wajahnya tidak lurus menghadap ke depan, bukan menghadap ke depan, wajahnya yaitu menghadap pada tempat sujud. Mulai dari awal. Nah, mulai dari awal. Kita sebelum takbir konsentrasi wajahnya menghadap pada tempat sujud. Kemudian hadirkan kita di hadapan Allah. Ta'anna katara, kalau tidak ta'anna katara, fa'inal jarad, kita merasa diliput oleh Allah, dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah. Dan yang kita rasa takut, kita menghormati kepada Allah. Dengan angkat tangan, setelah angkat tangan dulu, hadir. Jadi usaha pada dulu, angkat Allahu Akbar, baru meletakkan tangan. Istilahnya akbar, baru meletakkan tangan kiri, tangan kanan bersamaan dengan model tangan kanan ada di atas. Nah ini nanti ada yang mengatakan ada sebelah kiri atau tidak itu khilafiyah ulama. Di konsentrasi itu wajahnya selalu menghadap pada tempat yang akan disujud dengan menambahkan kehinaan, merasakan kehinaan di mana kita semuanya itu dijadikan dari tanah yang kita injak-injak. Tidak akan ada kesempurnaan bagi kita, tidak ada kemuliaan bagi kita. Kita itu dari tanah yang diinjak-injak kaki. Ini yang perlu kita hadirkan. Loh, apa kalau kamu sampai tanya-tanya, apa kamu tidak takut? Kalau memang tanah wajahmu oleh Allah dipindah, diganti menjadi wajahnya khimar keledai. Ini berarti orang-orang yang suka tengok-tengok di dalam sholat, janjinya Allah nanti di akhir kiamat wajahnya diganti dengan wajah keledai gajah. Kayak buat kayak ngono terus orang wajah keledai karo enggak takut kan.
Biar tidak dipindah oleh Allah wajahmu diganti dengan wajahnya keledai dalam waktu sholat, jangan tengah-teng. Apalagi si kakinya itu niku jenenge ngetik-ngetik kancane, Masya Allah. Wong sholat kaki ngetik-ngetik kancane. Masya Allah. Pernah ya? Jangan. Baik. Ayu hamdulillah yang menjasaku Allah wajah man terjat himarin kelan wajah iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salatan man dasaban lembu sholat lamun sholat man salatan kelawan sholat salatan kelawan sholat liwat dia kang tepat waktu ni sholat liwat dia kang tepat waktu ni sholat ono wong sholat tepat waktu itu aku di awal waktu. Karena sholat itu tidak mesti harus di awal waktu. Ketika waktu panas malah agak diakhirkan. Jangan pas akhir awal waktu. Itu yang dimaksudkan di waktu tepat waktu. Wa asbago panyempurna sapa man doa iman. Wa atamala nyempurna sapa man doa iman wa sujudalan sujud iman wa sujudalan sujud iman. Arjat mongko munggah apa salat bayah kanan kaya salat iku baido putih musyiratun kang ramyang padang jilat cara bahasa Jawa niki. Takul ngucap sapa salat hafizaka muga ngreksa ing sira sapa Allah kama hafizani kaya oleh ngreksa sira ing ingsun. Rasulullah mengatakan barang siapa sholat tepat waktu alias gak kodok, gak mendahulukan sholat daripada waktunya, apalagi mengakhirkan. Kalau mendahulukan sholat daripada waktunya enggak sah, kalau mengakhirkan sah. Tapi berdosa selama tidak ada uzur. Uzurnya hanya dua, yaitu naum wa nisyan, tidur atau lupa. Lupa itu kalau memang tidak disebabkan lelahan. Kalau disebabkan lelahan maka akan neraka. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Siapa sholat tepat waktu dan wudunya sempurna, ora gur ceplak kayak gini. Wedi banyu. Wudunya sempurna, rukunya sempurna, sujudnya sempurna, yaitu seperti tadi saya contohkan dalam rukuk dan sujudnya, maka sholat itu akan naik dalam keadaan perang benerang. Andai kata orang dikasih ilmu mukasyafah, terbuka hati batinnya akan melihat padangnya naiknya sholat dengan mengatakan mudah-mudahan kau yang melakukan ini kau dijaga oleh Allah sebagaimana engkau telah menjaga kepadaku. Tapi sebaliknya wa man utawi sapane wong sholat lamun sholat sapa man iki waktu kekrilian waktu niman alias kodok subuh jam 09.00 subuh jam 8. Zuhur jam 3, asar karo maghrib. Siapa yang sholat seperti ini, malam yasbilan orang nyempurna sapa man doa wudune sholat malam yatimalan orang nyempurna sapa man ruku ruku sholat wudune ora sempurna, rukuke ora sempurna. Gur pokok sing penting jengking atau jegek. Wala sujudalan orang nyempurna ing sujude sholat. Wala khusyu'alan orang nyempurnano ing khusyu'i sholat. Gur sholat kaya napa debok guling ngoten mawon. Allahu akbar bar Allah ya bar. Silang nanti sholat ing sholat ora sing apa ilinge gur sawah len gaut ingin pasar. Lek kaya ngeten arojat mongko munggah apa sholat. Wayang utawi salat iku saudau hitem peten mudhipatun kang dedeg. Disapa-sapa wong kang salat ora tepat waktu, ora nyempurnakno wudu, ora nyempurnakno rukuk, ora nyempurnakno sujud, ora khusyuk, maka salat akan naik matur dhateng Allah taala dalam keadaan gelap gulita. Takul ngucap apa salat dayakallah kama dayakani. Dayakam muga-muga membiarkan sapa Allah ing sira nyak-nyakno niku ora ngreken. Muga-muga kebutuhanmu ora direken karo Gusti Allah kama dayakani kaya alai ora ngreken sira ing Gusti Allah. Makanya dikatakan salat ora khusyuk niku marakno fakir, marakno melar.
melarat. Mulane kepingin sampean rezekine lancar, salat sing khusyuk diantarane. Tapi aja salat khusyuk mergo kepingin rezekine lancar. Akhire lek salat kepingin rezek malah gak sida khusyuk maneh. Ngoten lho. Hampir sama salat rezeki kan yo malah gak khusyuk ngoten. Awa kala lan dawuh katakan sehingga ono apa se kamadaya tani kaya alainya ya rasul ingsun kata ida kana sehingga ing dalem ari kalane ono apa salat iku khaisusa ing dalem dinggon kersakaken sapa Allah lupaten niku jenenge lempit apa salat kama yulafu kaya oleh den lempit apa asabu dodot al khalaku kan amo dodot amo. Di salat itu akan selalu mengatakan semacam itu kalau memang baik, kalau memang orang itu melakukan salat dengan menjaga yang baik, salatnya mendoakan semoga engkau dijaga oleh Allah sebagaimana engkau menjagaku. Tapi bagi orang yang tidak menyempurnakan salatnya akan didoakan oleh salat semoga engkau dibiarkan oleh Allah, tidak diurus oleh Allah karena sebagaimana engkau tidak mengurus wajahku. Sampai kapan? Sampai pada tempat di mana salat itu dilempit oleh Allah seperti halnya baju amoh dilempit. Fayudrobu setelahnya dilempit, fayudrobu moko den uncalaken apa biya salat wajah ing raine wong sing lakoni. Salat itu dipun uncalno nek sing lali wong sing lakoni ora butuh salate wong lali ora butuh salate wong ora khusyuk ora butuh salate wong sing ora nyempurnakno rukuk lan sujud. Salat niku intine rukuk dan sujud karena iku dawuh Allah warka'u ma'rokin wasjudu ma'sajidin intine dipun wis wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aswaun nasi utawi elek-elek manungsa apane sarikotan nyolongi maling yang terjelek iku alladzi wong yasriku kang nyolong sapa alladzi min salati saking salati alladzi. Maling yang paling jelek adalah maling atau pencuri salat. Loh, kok ana pencuri salat? Pencuri salat alladzi yasriku salati. Yo, napa pencuri salat? Kok bisa dikatakan wong salat kok iso mencuri? Jadi orang yang tidak menyempurnakan rukuk, orang yang tidak menyempurnakan sujud itu sama halnya maling salat, mencuri salat. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa Salman lan Salman radhiyallahu anhu bi salati as-salatu mikyal. As-salatu tawi salat iku mikyalun takran. Ngerti takran? Takran itu sesuatu apapun yang digunakan untuk menakar itu jenenge takran. Kalau apa itu namanya minyak ya dengan literan gitu. Nah, kalau dulu gabah dengan batok. Nah, terus apalagi apa itu namanya kalau obat ya dengan 1 mil 2 mil niku 5 mil 5 mili yo. 5 mili niku jenenge ukur taker. Paham takeran? Kowe ora paham takeran iki. Perkara sing gawe naker niku jenenge takeran. Faman mongko ta sapane wong ku aufa ngebaki istilahé lek nakeri dengan muncul sempurna usufia mongko den tunggoni sapa man mongko akan disempurnakan akan dibalas dengan kesempurnaan. Tapi waman ta sapane iku tofafa ngentit sapa man ngentit niku ngurangi takeran ngurangi timbang bukan ngilang timbangan ngurangi perkara sing ditimbang timbangan itu tak kira dikurangi ya. Nah, misalnya caranya gampang nih kok. Biasa ini tuh lek wong nakal-nakal itu lek waktu naker niku timbele dekat dhisik. Margono lek nguncalno gabahe utawa nguncalno kacang apa niku buanter wis blek. Setelahnya blek langsung dijoko. Ketoke mantep padahal niku lek diunjang tadi timbang mana ya sing kurang. Niku kelakuane pedagang. Lho kok paham kula langganan. Yang ngoten ulah ini to niki dani. Kok lek nimbang mantep nang omah tak timbang iso kurang pas paling-paling wis iki padha piye carane? Piye kok titeni mawon? Piye lek nyolong? Ternyata ngoten niku. Nah niki ilmune maling iso ditiru iso Nah, biasanya timbangan iku timbele dhisik terus bareng ngono lek ngesokno
gabah atau ngesokno beras, ngesokno kacang ini buahan terus relek. Tapi kan banter yang belek ini mergo banter nek keblek, nek blek ndak dicukup. Niku jenenge wong ngurangi timbangan. Lah di dalam salat sing sapane wong mestine rukuke niku sempurna sing kae plek gak tumanina. Allahu Akbar kaya sujud Allahu Akbar durung meneng plus langsung diangkat kaya manuk nyucuk apa galeng ngono kae iku jenenge wong korupsi di dalam salat. Wong sing korupsi di dalam salat waqat alimah maka teman-teman ngerti sapa manma ing perkara kala kang dawuh sapa Allah fil mutaffifin ing dalem wong kang ngurangi timbangan yaiku wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasiyas taun wailun celaka kerusakan lil mutaffifin kedhe wong kang tukang nimbang agar mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasiyas menika takran ing atase menungso ya taun disempurnakno wa idza kaluhum awasanuhum yuksirun tapi lek nimbang untuk wong liya dikurangi iki lek ganjaran jaluk sempurna saka pangeran tapi lek nglakoni salat ora gelem nyempurna sujud durung tumakninah kae neleh plek langsung diangkat terus mari ngono rukuk nggih ngoten kae Allahu Akbar diangkat urung mari Allahu Akbar urung tumakninah apa sujud maneh dan seterusnya niki jenenge wong ngendhet di dalam salat. Nek wong ngendhet di dalam salat iku padha karo ngendhet di dalam timbang. Berarti artinya itu wailun lil mutaffifin demikian pula di dalam salat wailun lil musallin alladzina hum an salatihim. Demikian para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Amsal Jatah 30 menit iki 27 menit. Waktu ini sekarang 2 menit kalau panjangkan mawon mudah-mudahan saged manfaat maslahah ini tidak menerima tanya jawab dahulu besok kalau kita normal kita simak dan kita saksikan dialog tanya jawab tentang pengajian ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kekurangan. Terima kasih sudah berdiam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.